Halo kawan-kawan, kembali lagi ya di channel kebanggaan saya sendiri. Ini melanjutkan video yang masih ada hubungannya dengan sifat penurunan kemarin ya, yang saya upload kemarin. Sengaja saya potong dan dijadikan beberapa bagian ya, karena mungkin ya kalau dijadikan satu terlalu panjang ya durasinya ya. Mungkin malah jadi bosan nanti dengerin bacotan saya terus. Pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang sub ya, atau kelompok atau grup pada sifat penurunan resesif yang di video kemarin ya. Itu tidak saya sebutkan pada daftar mutasi yang resesif karena memang berbeda dari resesif lainnya ya. Yaitu kita lihat coba A locus ini ya, ditempati mutasi antara lain NSL Ino, DEC, Deck Eclair ya, ini Pastel dan Bronze Valo. Kemudian pada Blue BL Locus, ini ditempati Blue dan Turkish. Kalau kita lihat kan di situ terdapat simbol R, terus L, terus CD ya. Dan ketika ada simbol itu, mutasi-mutasi tersebut dikelompokkan jadi satu. Kita akan menjabarkan satu persatu ya, apa maksud dari semua simbol-simbol itu ya, tentunya dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama kita coba ketahui dulu ya, bahwa pengelompokan pada masing-masing mutasi tersebut bukan tanpa alasan ya teman-teman. Dalam istilah genetik ini disebut locus, bukan lotus ya, locus. Apa itu locus? Secara literatur, locus adalah lokasi fisik spesifik dari suatu gen atau urutan DNA ya pada kromosomnya. Sedangkan secara gampangnya gini, locus adalah istilah yang digunakan untuk memberitahu di mana letak fisik dari sebuah gen pada kromosom. Sulit sih sebenarnya menggambarkan ini. Ibaratnya seperti alamat rumah kita ya teman. Jadi kalau kromosom itu adalah sebuah negara, kemudian masih dikerucutkan lagi menjadi beberapa bagian kota ya, dan lokus adalah alamat rumah kita ya lebih spesifik atau lebih terpusat ya. Kita ambil contoh pada kromosom dark atau blue ya. Di situ masih dibagi lagi kan, itu menjadi dua bagian yang spesifik kan. D itu yang diisi dari dark factor ya tersendiri ya, dibedakan ya. Kemudian BL yang diisi blue dan turkish, ini juga pada kelompok sendiri. Nah itulah gambaran sederhana dari locus ya teman-teman. Jadi di spesifik, dikelompokkan. Kemudian yang kedua ini kita beralih ke simbol L, entah L atau entah apa itu, pokoknya kayak huruf L sih. Mungkin spesial karakter ya teman-teman itu. Simbol itu untuk melambangkan multiple alel ya, atau alel ganda. Secara literatur, multiple alel ini adalah gen yang memiliki lebih dari dua macam alel. Sesederhana itu sebenarnya, tapi kalau dijabarkan ya panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan secara gampangnya gini, jadi multiple allele ini terjadi ketika sebuah gen bermutasi menjadi beberapa versi dirinya sendiri ya. Nah, menjadi beberapa versi dirinya sendiri, jadi sebenarnya masih gen yang sama. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dengan mutasi di dua lokus ya, A dan lokus BL itu tersebut. Kita ambil contoh pada blue dulu ya, dimana blue adalah gen yang berperan terhadap reduksi sitasin penuh ya, 100% reduksinya. Sitasin merah atau oranye atau apa terserah akarmu. Di lain waktu, gen ini bermutasi dengan menghasilkan burung yang berwarna tubuh dan tanda reduksi sitasin sebagian atau partial ya, dan hasilnya adalah turkish atau sekarang disebut blue 1 blue 2 ya, makanya dibilang part blue. Biarpun nanti diganti nama, diganti apa ya apalah, tetap part blue ya itu, karena
part blue itu adalah part of blue ya, atau bagian dari biru. Antara blue dan turkis adalah alel satu sama lainnya. Untuk memperkuat pernyataan itu kita ambil contoh pada gen tarot LED ya. Tarot LED yang belum tahu tarot LED silahkan browsing dulu. Pada tabel gen tarot LED ini semua alel mutan masih berdiri sendiri ya, atau alel independen ya. Kita soroti pada blue yang belum ada multi alelnya, turkis ya teman-teman. Padahal sebenarnya turkis ini sudah ada fenotipnya, tapi ya mungkin masih dalam tahap penelitian sehingga tidak dicantumkan. Dari situ bisa disimpulkan ya bahwa turkis ini adalah penyimpangan atau hasil mutasi dari blue. Penyimpangan blue, bukan penyimpangan seks ya. Kemudian bahas alokus ya, pada alokus dimana gen itu merupakan kontrol untuk reduksi melanin. Loh, ngomong kontrol ya kepleset dari konjungsi. NSL Ino seperti yang telah kita ketahui ya, burung dengan nama pasaran lutino, albino, crimino. Itu mereka mempunyai ciri khas mata merah, bulu badan polos ya, kaki merah muda atau pink. Nah, itulah pertanda bahwa semua anggota tubuh ini mengalami reduksi melanin secara penuh atau 100% ya. Kemudian DEC, dark eye clear. Ini merupakan varian dari gen NSL Ino juga, dimana reduksi melanin pada DEC ini hanya sebatas 95% ya, menurut statistik atau menurut data dari yang pinter-pinter sih. Tapi ini terlihat dari bulu badan yang masih tampak kemilau warna mutasi dasarnya ya, dan anggota tubuh lain yang belum tereduksi melaninnya, seperti pada mata yang berwarna hitam, kaki yang masih abu-abu ya, walaupun terkadang juga mengalami sedikit reduksi, terus hingga bulu rum yang masih tampak keunguan. Kemudian pastel ini juga merupakan varian atau penyimpangan dari NSL Ino ya, dimana reduksi melanin hanya antara range 50% sampai 60% saja, dan reduksi ininya juga tidak mempengaruhi bagian tubuh lain ya, baik mata, kaki, sehingga yang tampak adalah burung dengan warna pastel ya, dengan sayap abu-abu muda. Kemudian bronze fallow, indikasi sementara sih masih varian gen dari NSL Ino ya, dimana semua anggota tubuh tereduksi melaninnya namun tidak 100%, sehingga nampak burung dengan aksen warna kecoklatan dengan mata merah tua ya, jadi gelap, merah gelap lah. Nah, sekarang sudah jelas ya bagaimana alel-alel tersebut berperan dan membentuk varian baru dari utamanya yang hanya berkutat tentang variasi pengurangan psitasin dan melanin. Kalau psitasin juga antara 100% reduksi, ada yang setengah, ada yang berapa gitu. Di melanin pun juga ada yang penuh, ada yang turunan-turunannya sampai yang bronze fallow itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke simbol yang terakhir yaitu CD. CD ini adalah singkatan dari kodominan ya teman-teman. Secara literatur, kodominan adalah alel-alel yang menghasilkan sifat yang berbeda pada bagian yang sama dan tidak saling mempengaruhi. Alel-alel ini akan sama-sama diekspresikan dalam sifat fenotip atau visual. Artinya tidak ada alel yang bisa menjadi dominan dan resesif ya. Dalam video ini fokus pada kasus A locus dan B locus ya teman-teman, tidak membahas yang lain dulu. Sedangkan secara gampangnya sih gini, jadi kenapa kalau kita mempunyai blue disilangkan dengan turkis, itu bisa langsung dapat turkis blue ya pada F1 ya. Dan bila kita mempunyai Ino disilangkan dengan DEC, juga langsung keluar DEC Ino.
itu bukan semata-mata karena mutasi tersebut dalam satu lokus, tetapi karena alel tersebut kodominan terhadap alel yang lainnya. Jadi yang kita dapatkan adalah F1 dengan ekspresi kedua alel tersebut ya. Misalkan alel blue disilangkan dengan alel turkis, ya kita dapatnya turkis blue. Nah, ketika ino dan DEC, kita mendapatkan ya DEC ino. Untuk memperkuatnya, kita ambil contoh kontranya yang lebih variatif ya. Coba kita menuju ke lokus dil atau dilute ya pada gen card baji atau parkit. Itu bajingan loh ya, baji tok parkit ini yang memang sudah lama sekali komplit mutasinya ini, dimana ada satu gen yang tidak bersifat kodominan ya, melainkan malah dominan terhadap alel-alel yang dalam satu lokusnya ya teman-teman. Ini kita coba simulasikan ya. Coba kita ketik clear wing disilangkan dengan dilute ya. Pada F1 kita mendapatkan clear wing split dilute karena clear wing dominan kepada dilute. Kita coba lagi dilute disilangkan dengan gray wing ya. Pada S1 kita mendapatkan dua alel yang diekspresikan bersama, yaitu gray wing dilute, karena gray wing alelnya kodominan terhadap dilute. Berbeda dengan clear wing tadi yang dominan terhadap dilute. Kalau gray wing ini kodominan terhadap dilute. Ya Allah, belibet dan suara nyocot. sorry. Jadi pada lokus-lokus yang dikelompokkan tersebut yang berperan dalam ekspresi F1 nya itu tidak hanya karena alel satu sama lainnya, tidak hanya juga karena itu satu lokus ya, itu juga tergantung pada sifat penurunan masing-masing alelnya dulu. Bisa alelnya kodominan, bisa dominan, dan mungkin bisa juga incomplete dominan, walaupun dalam satu lokus ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau ada yang kurang tepat atau pertanyaan lain boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Ben rame Oke, terima kasih, salam jempol kejepit.